Selamat pagi semuanya. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, hati kami sungguh rindu untuk memuliakan Tuhan. Namun kami sadar bahwa kami ini orang yang berdosa ya Tuhan. Seringkali kami tidak menginginkan Tuhan, seringkali kami bahkan melawan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami saat ini karena kami sungguh-sungguh mau memiliki hati yang diubahkan oleh Tuhan. Sehingga hidup kami semakin hari semakin melihat pertolongan dan kuat kuasa Tuhan yang terus tersedia untuk kami. Berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati mereka agar supaya kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, senang sekali saya bisa kembali melayani di Komisi Remaja GKY Greenfield. Saya sudah cukup lama tidak datang ke sini dan mungkin ini adalah kali keberapa saya datang ke sini. Sebelumnya ada di gedung A-Life. Dan tentu saja ketika itu kalian masih sekolah minggu, beberapa dari kalian. Dan tentu saja saat ini saya juga mau berterima kasih untuk GI Ridwan, ya, teman saya di perguruan Saat. Walaupun kami angkatan yang berbeda, tapi kami sahabat di sana. Ya, cuman alirannya saja berbeda. Mungkin Lasa Ridwan ini Tai Chi, kalau saya Shaolin ya. Oke, teman-teman, saat ini saya melayani sebagai dosen di UPH dan selain sebagai dosen, saya dan istri juga melayani sebagai orang tua asrama bagi anak-anak UPH College. Apakah ada anak-anak UPH College di sini? Oke, teman-teman, beberapa hari yang lalu ada anak asrama yang diganggu oleh kuasa jahat. Dan anak ini rupanya sering melihat setan di dalam berbagai wujud. Dan anak ini begitu ketakutan. Dia datang kepada kami dan dia cerita kalau dia sering melihat setan. Seringkali dia melihat setan itu di dalam wujud anak perempuan seperti siswa UPH College, memakai seragam, rambutnya panjang. Dan kemudian di kali lain dia melihat ada yang bentuknya seperti anak kecil, ya, yang berlari-larian di lorong-lorong sekolah atau asrama. Dan kemudian tentu saja kami mendoakan anak itu. Dan kami langsung menuju ke asrama setelah mendoakan anak ini untuk mendoakan asrama itu. Mengusir kuasa-kuasa jahat yang ternyata bukan hanya mengganggu anak ini tetapi juga mengganggu residen yang lain. Problem solve. Problem solve. Anak-anak sudah lebih tenang karena kuasa jahat itu tidak mengganggu lagi. Dengan kata lain, teman-teman, setan-setan yang memiliki wujud tertentu itu nggak perlu kita takutin. Apalagi kalau kita bisa melihat mereka di dalam wujud-wujud tertentu yang mengerikan. Itu bisa kita usir. Kita nggak perlu takut. Kita anak Tuhan. Dan saya juga ngomong kepada anak itu, do not be afraid. Never be afraid. Firman Tuhan ngomong, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tetapi roh yang memberikan keberanian. Roh yang memberikan kasih dan ketenangan atau kontrol diri. So, model-model setan demikian itu nggak perlu kita takutin. Tetapi yang paling sulit itu mengusir setan yang mempengaruhi pikiran manusia. Sehingga manusia itu bisa punya hati yang semakin lama semakin jahat. Tetapi penampilannya kelihatan baik-baik. Dan seringkali saya menemui kejahatan yang
mind blowing, kejahatan dari anak-anak remaja maupun mahasiswa yang sekarang sudah pemuda, itu dilakukan oleh mereka yang kelihatannya baik-baik. Gak kelihatan itu anak itu kalau dia bisa melakukan kejahatan-kejahatan yang mind blowing. Bahkan anak-anak demikian dikenal populer, disayangi oleh guru, dikagumi oleh orang tuanya, teman-temannya. Dan model yang demikian ini, itu susah sekali dideteksi. Karena mereka ini bersembunyi di balik topeng yang terlihat suci, namun perlahan-lahan topeng yang terlihat suci itu akan terkelupas sedikit demi sedikit. Sehingga akan menampakkan wajah yang sesungguhnya. Dan teman-teman, firman Tuhan hari ini akan mengungkap kita tentang hal-hal demikian. Mari kita membacanya di dalam Matius pasal 15 ayat 1 sampai 20. Matius pasal 15 ayat 1 sampai 20. Teman-teman boleh melihat Alkitabnya, gadgetnya, buka app Alkitab dan saya membacakannya untuk kita semuanya. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, kau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus bertanya kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh orang, dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Teman-teman, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan bahwa segala upaya terbaik manusia itu hanya bisa mengubah, mentransformasi penampilan hidupnya. Kita membutuhkan firman Tuhan yang berkuasa untuk mereformasi hati kita, sehingga kuasa Tuhan akan mentransformasi, mengubahkan seluruh hidup kita. Teman-teman, saya berasal dari kota yang kecil di Jawa Timur, di mana saya memperhatikan bahwa orang-orang di kota tersebut beranggapan bahwa penampilan luar itu tidak begitu signifikan. Misalnya orang-orang kaya yang punya pabrik dan aset yang jumlahnya mungkin sampai ratusan miliar dan triliunan, dan orang-orang itu ada di kota saya, biasanya mereka itu penampilannya
tidak terlihat seperti orang kaya. Mereka tidak pakai Hermes, Louis Vuitton, Gucci, dan lain-lain. No. Kalau mereka ke mall, mereka ke resto, mereka bisa cuma pakai celana pendek dan kaos yang terlihat dekil. Dan bahkan itu kaos promosi hadiah dari produk tertentu. Orang-orang yang kaya, yang tampilannya, mohon maaf, seperti gembel ini gak terlalu peduli dengan penampilannya. Karena what matter is berapa besar penghasilannya. Kekayaan mereka itu bukan untuk dipertontonkan tetapi diinvestasikan dan dinikmati. Mereka tidak perlu untuk show off kepada siapa-siapa. Namun sayangnya banyak manusia hari ini hanya peduli untuk memoles penampilan luarnya, flexing demi mendapatkan pengakuan manusia. Padahal orang yang fokus hanya pada penampilan luarnya untuk mendapatkan sanjungan manusia itu, at least akan menunjukkan kemunafikannya. Dan at worst akan menunjukkan kebutaan hatinya. Orang-orang yang munafik jelas adalah orang yang sangat dibenci. Itu kalau ketahuan, betul ya? Kalau mereka tidak ketahuan, orang-orang munafik ini akan dikenal sebagai orang yang baik, bahkan seringkali dikagumi. Di dalam bagian yang tadi kita baca, kita dengarkan, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini dikenal sebagai orang-orang yang suci dan dikagumi oleh banyak orang. Para ahli Taurat ini pada awalnya punya cita-cita yang mulia, yang baik untuk membangun kembali kehidupan rohani bangsa Yahudi yang hancur-hancuran setelah mereka kembali dari pembuangan. Namun kegerakan ini makin ke sini, makin ke sana. Mereka menafsirkan ayat-ayat firman Tuhan itu dengan super detail dan mengembangkan berbagai ajaran dan perintah-perintah tambahan yang sebenarnya tidak diminta oleh Tuhan. Dan hukum-hukum tambahan itu disebut dengan Mishnah. Kemudian orang-orang Farisi di dalam bahasa Ibraninya secara literal berarti orang-orang yang secara khusus itu dipisahkan. Dan pada awalnya orang-orang Farisi ini bersemangat untuk hidup suci, memisahkan diri dari pengaruh dunia yang buruk. Tetapi lama-kelamaan mereka menjadi sangat terpisah sampai mereka menjadi orang yang sangat legalis dan mudah sekali menghakimi orang-orang lain bahwa mereka orang berdosa, mereka orang kafir. Kemudian kita melihat di Alkitab bahwa orang-orang itu mengagumi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan tampilan yang menyilaukan ini. Tetapi perhatikan, Yesus menyebut mereka, "Hai kamu orang munafik." Yesus menggunakan kata munafik ini sebanyak 23 kali di dalam Injil. Dan 21 kalinya ditujukan kepada pemimpin-pemimpin rohani. Kepada para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dan sebelumnya ahli Taurat dan orang Farisi ini datang dari Yerusalem, lokasi yang jauh sekali dari Galilea di mana saat itu Yesus berada. Dan sepertinya mereka sudah mendengar popularitas Yesus yang makin famous. Dan mereka ini datang bukan untuk mencari kebenaran tentang Yesus, tetapi mencari kesalahan Yesus dan para muridnya. Namun Tuhan Yesus justru membongkar bahwa merekalah orang yang berdosa, merekalah orang yang munafik. Nah, waktu itu ahli Taurat dan orang Farisi yang munafik ini menuduh murid-murid Yesus melanggar adat istiadat nenek moyang dengan tidak membasuh tangan sebelum makan. Membasuh tangan sebelum makan ini berhubungan dengan hukum ritual yang tertulis di dalam Mishnah.
yang juga disebut dengan tradisi nenek moyang. Yang berarti ini adalah hukum tambahan yang sebenarnya tidak ada di dalam Taurat. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus dituduh demikian, Tuhan Yesus membalikkan tuduhan mereka dengan berkata, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu dan lagi tetapi kamu berkata barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya." Teman-teman, kalimat persembahan kepada Allah ini di dalam bahasa aslinya menerjemahkan istilah Ibrani yang disebut dengan korban. Di dalam konteks abad pertama, korban ini merujuk kepada sumpah yang dibuat untuk mengkhususkan sebagian dari harta benda seseorang bagi keperluan bait suci. Dan sumpah ini sebenarnya tidak diminta di dalam hukum Taurat, tetapi sekali lagi tambahan tradisi para ahli kitab yang tertulis di dalam Mishnah. Parahnya, mereka memakai alasan ini untuk menolak memberikan bantuan keuangan ketika orang tua mereka di dalam kesusahan. Padahal membantu orang tua yang kesusahan merupakan kewajiban yang ada di dalam perintah Allah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi ketika misalnya mama mereka sakit dan tidak bisa berobat, mereka akan berkata kepada mamanya, "Waduh sorry ya ma, saya akan doakan saja mama. Saya tidak punya uang. Uang saya sudah saya persembahkan untuk Tuhan." Mereka pakai celah itu dan padahal seringkali uang itu tidak benar-benar dipakai untuk Tuhan. Seringkali mereka memakai dulu uang itu untuk keperluan mereka yang lain. Tetapi who knows? Dan ternyata mereka memutarbalikkan firman Tuhan itu. So, orang-orang yang munafik terlihat baik, tetapi kenyataannya jahat. Karena mereka ingin terus mempertahankan tradisi, padahal itu melanggar kitab suci. Teman-teman, sampai sini kita mesti berpikir. Kita cara berpikirnya mesti rapi dulu. Ya, coba pikir apakah semua tradisi itu jahat? Kita punya banyak tradisi, bukan hanya tradisi yang ada di dalam gereja, tetapi tradisi di dalam kehidupan kita masing-masing. As a Chinese, you have a tradition, betul bukan? Ada tradisi-tradisi Xinjia, ya, ada tradisi Qingbing dan lain sebagainya. Dan kalau kalian berasal dari suku lain, kalian juga punya tradisi. Di gereja pun ada tradisinya. Apakah semua tradisi itu jahat atau salah? Enggak, jelas enggak. Di gereja tadi kita juga mengucapkan pengakuan iman rasuli yang dipimpin oleh Lose Ridwan. Betul ya? Itu adalah tradisi. Tradisi ini tidak salah dan justru baik karena bersumber dari Alkitab. Karena itu kita jangan terjebak pada pemikiran bahwa mengikuti tradisi itu pasti salah. Rasul Paulus bahkan memuji jemaat Korintus yang memegang teguh ajaran tradisi. Kata ajaran yang ada di sini, di dalam bahasa aslinya lebih tepat diterjemahkan sebagai tradisi. Namun di bagian lain, Paulus juga meminta supaya kita mesti berhati-hati dengan ajaran tradisi. Kata ajaran turun-temurun yang ada di sini, di dalam bahasa aslinya juga merujuk kepada tradisi. Dan Alkitab ESV menerjemahkan dengan lebih jelas, yaitu tradition of man, tradisi manusia. Oleh karena itu, konteks kata tradisi yang ditegur oleh Tuhan Yesus di sini perlu dipahami esensinya, intinya itu apa? Intinya ini,
segala sesuatu yang meninggikan penilaian manusia di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dan segala sesuatu ini tidak necessarily kelihatan jahat. Dan bahkan dia bisa menggunakan firman Tuhan untuk membenarkan praktik atau cara pandangnya. Dan lebih luas lagi di dalam konteksnya tradisi bukan hanya sebuah kebiasaan atau praktik yang turun-temurun, maksudnya sudah lama sekali, namun bisa saja sebuah kebiasaan atau praktik yang kontemporer, yang modern. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya ke States, ke US untuk mengunjungi anak saya yang studi di sana. Sebelum berangkat saya pengen sekali beribadah di gereja di US untuk saya bisa belajar sesuatu di sana. Namun betapa kagetnya saya ketika saya di dua kota yang berbeda, dan salah satunya kota yang besar sekali di kota Chicago, tidak mudah untuk mencari gereja yang tidak mendukung kegerakan LGBT. Begitu banyak gereja, baik yang tradisional maupun yang kontemporer modern, mengibarkan bendera pelangi itu di atas pintu gerejanya. Lebih kaget lagi ketika saya cek, ternyata beberapa hamba Tuhan yang ada di gereja-gereja itu gay dan lesbian. Dan mereka juga menikahkan pasangan sesama jenis. Bahkan gereja-gereja ini banyak sekali dipimpin oleh para doktor teologi. Orang studinya sudah S3, profesor-profesor teologi yang punya segudang argumen Alkitab untuk membenarkan budaya pandangan LGBT ini. Karena itu gereja-gereja saat ini yang ada di US yang berani bersuara menolak budaya LGBT, mereka akan dianggap aneh, radikal, dan mereka mendapatkan kecaman. Dan tentu saja tuduhan itu adalah kemunafikan yang luar biasa. Sebab justru gereja-gereja yang menerima budaya LGBT ini adalah gereja-gereja yang sejatinya mereka tuh takut ditolak oleh dunia. Jika mereka memang mendukung LGBT sejak dulunya, mengapa mereka tidak mendukung baru-baru ini? Mereka baru mendukung saja setelah hukum di US, di constitutional law-nya melegalkan LGBT. Baru mereka ikut-ikutan setuju. Oke? Teman-teman, di bagian ini Tuhan Yesus membongkar bahwa kemunafikan dari para pemimpin rohani itu bersumber dari hati yang buta. Hati mereka yang buta dan hati mereka yang jahat. Dan Yesus mengungkap ini dengan mengutip firman Tuhan yang disampaikan Yesaya di dalam Perjanjian Lama. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Dan di ayat ke-14 mereka yang munafik ini dikatakan Yesus sebagai orang buta yang menuntun orang buta. Dengan kata lain kemunafikan itu bersumber dari kebutaan hati. Dan ini tercermin dari tindakan-tindakan yang terlihat baik. Kelihatannya suci. Padahal itu mengabaikan firman Tuhan demi mendapatkan penilaian baik manusia dan keuntungan diri. Yesus menjelaskan lebih lanjut yang menajiskan itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut orang tetapi apa yang keluar dari mulutnya. Sebab yang keluar dari mulut itu bersumber dari dalam hati manusia. Dan ini loh yang dijelaskan Tuhan Yesus tentang hati manusia. Dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Penjelasan Yesus tentang hati manusia ini menunjukkan bahwa manusia itu pada dasarnya jahat. Berlawanan dengan anggapan dunia yang menganggap bahwa manusia itu pada dasarnya baik. Seperti perkataan Joker di filmnya yang sudah lama waktu itu. Orang jahat itu mantan orang baik yang tersakiti.
No, Tuhan Yesus mengatakan semua manusia itu memang pada dasarnya jahat. Karena itu, ketika kita mengandalkan kuasa kita untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, itu akan sia-sia. Sebab akar masalahnya ini mesti dibereskan dulu, yaitu problem hati yang jahat. Dan hati yang jahat ini akan berbahaya sekali kalau ada di dalam diri pemimpin rohani. Sebab mereka akan mencari-cari celah-celah ayat-ayat suci untuk membenarkan tindakan-tindakan yang menguntungkan diri mereka sendiri. Di abad ke-16, Martin Luther memprotes keras tradisi yang tidak bersumber dari kitab suci, yaitu penjualan surat indulgensia, surat penghapusan dosa. Sehingga membuat pemimpin-pemimpin gereja saat itu makin kaya dengan memperdaya manusia-manusia yang buta hatinya. Mereka ngibulin jemaat Tuhan untuk berpikir bahwa keselamatan itu bisa dibeli dengan perbuatan baik dan dengan amal ibadah pada gereja. Karena itu Martin Luther berjuang membersihkan tradisi ini dengan mengembalikan pemahaman rohani pada kebenaran firman Tuhan. Sehingga saat ini kita dikembalikan kepada pemahaman bahwa keselamatan itu karena anugerah Allah yang memberikan kita iman di dalam Kristus Yesus. Sehingga jika demikian semua kemuliaan hanya demi nama Tuhan. Sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. Dan keempat sola ini didapatkan hanya ketika kita membaca firman Tuhan di dalam iluminasi Roh Kudus. Sola scriptura, karena itu jantung reformasi di abad ke-16 adalah sola scriptura. Yang berarti semua kebenaran yang diperlukan untuk keselamatan dan kehidupan pertumbuhan rohani kita memiliki sumber utama di dalam Alkitab. Nah, ketika kita merenungkan apa maksud Yesus dengan reformasi, kita mesti melihat, kita mesti tunduk kepada firman Tuhan yang kita terima dengan iman oleh anugerah itu. Sehingga Tuhan mampu untuk Tuhan bisa membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang terus direformasi dengan memberikan kita hati yang baru atau memberikan kita regenerasi kelahiran yang baru itu. Namun firman Tuhan itu tidak berhenti di dalam proses kelahiran baru, regenerasi, tapi juga akan terus menuntun kita untuk semakin mencintai apa yang dicintai Tuhan dan semakin membenci apa yang dibenci oleh Tuhan. Di dalam proses kelahiran baru, hati yang jahat itu mesti diangkat oleh Tuhan dan digantikan dengan hati yang baru. Ini hanya dilakukan oleh Allah. Kita tidak bisa mengubah hati kita, hanya Tuhan yang bisa mengubah hati kita. Hanya Tuhan yang bisa melahirbarukan kita. Tuhan berkata di dalam Yehezkiel, aku akan memberikan engkau hati yang baru. Aku akan mengambil hatimu yang keras, hatimu yang jahat itu, dan menggantinya dengan hati baru yang taat untuk melakukan kehendakku. Proses operasi hati ini dikerjakan Allah dengan firman-Nya. Firman Tuhan itu akan mereformasi hati kita, menyempurnakan terus pikiran, perasaan, dan kehendak kita seperti dikatakan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12. Karena itu firman Tuhan yang dijunjung tinggi di dalam hidup orang percaya akan membebaskan manusia dari rasionalisasi, dari pembenaran diri. Bahkan orang-orang bisa membenarkan diri melakukan rasionalisasi menggunakan ayat-ayat Alkitab. Reformasi ini akan terus membentuk diri orang percaya ketika mereka berjalan bersama Tuhan. Dan kita bisa melihat ini di dalam diri para murid. Misalnya, kita melihat bahwa para murid ini percaya dan menyembah Yesus ketika Yesus bisa menenangkan badai. Mereka tunduk menyembah Yesus. Iman mereka naik. Namun kita juga melihat bahwa para murid imannya drop. Ketika Tuhan Yesus meminta
berikan mereka makan. Padahal para murid hanya punya 5 roti, 2 ikan. Bagaimana bisa kasih makan 5.000 orang? Dan ternyata Tuhan Yesus memberikan mujizat. By the end of the day, para murid ini terus disempurnakan dan setia mengikut Tuhan sampai akhir. Demikian pula dengan kita. Iman kita mungkin bisa up and down. Ikut Tuhan semangat. Tapi ketika ada cobaan, ada kesulitan. Karena itu kita sungguh terus membutuhkan firman Tuhan yang berkuasa untuk mereformasi hati kita. Sehingga kuasa Allah itu yang akan mentransformasi seluruh hidup kita. Teman-teman, saat ini anak kami satu-satunya Matthew baru saja lulus dari studinya di Calvin University di US. Kami menyaksikan proses perjalanan hidupnya yang terus dibentuk oleh Tuhan. Matthew terlahir albino dengan penampilan yang berbeda dan keterbatasan fisik, yaitu pandangan matanya sangat buruk sekali. Jarak pandang jauhnya hanya 1 meter dan jarak pandang dekatnya hanya 10 cm. Tidak ada kacamata atau operasi mata yang bisa mengatasi keadaannya ini. Dan tentu saja dia mendapatkan tantangan yang luar biasa di dalam kehidupannya, baik studi maupun pergaulan. Sejak kecil dia mendapatkan penolakan dari teman-temannya yang mengatakan dia Casper, si botak dari gua hantu. Seringkali dia mendapatkan bullying juga secara fisik, dipukulin, dikeroyok sama teman-temannya, hanya karena penampilannya berbeda. Di sekolah dia juga berjuang untuk belajar dengan keterbatasan cara pandangnya, visualnya. Seringkali kami melihat Matthew pulang sekolah dengan sedih sekali, dengan wajah yang mendung, dan dia mengunci diri di kamar setelah pulang sekolah. Dia hanya keluar untuk makan sebentar ke kamar mandi, lalu kunci diri di kamar lagi. Namun suatu kali ketika dia SMP kelas 2, Tuhan menjamah hatinya ketika dia mengikuti KKR. Dia menerima Tuhan dan mengalami perubahan hidup, transformasi hidup yang luar biasa. Teman-teman, di dalam kelemahannya, Matthew saat itu berani untuk bermimpi. One day, I want to study in US. Dan saat itu dia bisa masuk diterima di sebuah university di Calvin dengan mengambil 2 jurusan di bidang sosiologi dan filsafat. Dan ketika dia sudah diterima, dia terus berjuang di dalam studinya untuk mendapatkan beasiswa secara konsisten. Karena biaya studi di sana sangat mahal. Dan kami tidak bisa mencukupi full. Dia berjuang untuk membuat paper, membuat makalah, apapun itu untuk mendapatkan beasiswa. Dan dia juga berjuang dengan bekerja sebagai waiter di kantin sekolah. Dan kemudian dia bisa menjadi supervisor di kantin tersebut untuk menopang biaya hidupnya. Beberapa waktu yang lalu, dia baru saja lulus dan dia lulus dengan gelar magna cum laude. Anak yang dihakimi oleh dunia. Dikatakan, anak model gini gak akan bisa apa-apa. Tuhan ubahkan itu. Namun Tuhan terus bekerja di dalam hidupnya, teman-teman. Sebelum lulus,
pada waktu dia mau lulus, dia ngomong ke kita, dia cukup percaya diri untuk bisa dapetin pekerjaan. Namun perjalanan bersama Tuhan itu tidak selalu mulus dan gampang. Sebab Tuhan sangat peduli dengan kematangan, karakter, dan kualitas anak-anaknya. Matthew sekali lagi menerima pembentukan dari Tuhan di dalam hatinya dan di dalam keseluruhan hidupnya. Saat ini Tuhan membentuknya dengan mendapatkan penolakan puluhan lamaran pekerjaan yang dia impikan. Alasan penolakan itu rata-rata karena Matthew tidak bisa mengendarai mobil, karena jarak pandangnya sangat terbatas, dan di US itu rupanya persyaratan kerja yang cukup umum. Alasan lain memang karena saat-saat ini US sedang mengutamakan citizen-nya untuk mendapatkan pekerjaan karena mereka pun banyak menganggur. Berbagai penolakan itu membuat dia down dan kadang dia iri hati melihat teman-temannya yang gampang sekali dapat pekerjaan. Padahal ketika dulu kuliah teman-temannya ini bandel setengah mati ketika studi, effortnya dan hasilnya itu biasa saja. Dia lulus dengan magna cum laude dan dia susah dapat kerjaan. Tapi itu membentuk hidupnya untuk terus dia boleh rendah hati di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa semua pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Dan itu membentuk dia menjadi karakter yang lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Di dalam chatnya dengan kami dia memakai kata ini. I am in fear, trembling for the future, but I surrender to God's will in my life. Teman-teman, di dalam perjalanan iman ini Matthew seringkali membagikan kepada kami, papa mamanya, firman Tuhan yang menguatkan dan menolong dia untuk terus keep going. Keep going, keep fighting. Dan justru di dalam pergumulannya ini, kami melihat dia bertumbuh, semakin mencintai Tuhan, semakin menghargai firman Tuhan. Ini adalah salah satu chat Matthew kepada kami, di mana dia membagikan firman Tuhan. Demikian juga dengan kalian. Mungkin saat ini banyak dari kalian yang sedang menghadapi pergumulan, tantangan, penolakan dunia. Dunia yang sering kali mengatakan bahwa kamu itu orang-orang yang tidak qualified. Teruslah berjuang. Bukan dengan kekuatanmu, karena itu hanya bisa mengubah penampilan luarmu. Berjuanglah dengan kekuatan firman Tuhan yang akan mengubah seluruh hidupmu. Dan berhati-hatilah dengan berbagai pengajaran palsu yang juga ada di dalam gereja. Yang mengatakan bahwa orang percaya anak Tuhan itu selalu diberkati, hidupnya akan selalu baik-baik saja, hidupnya bahkan akan selalu menjadi kepala bukan ekor. Dan saya percaya di gereja ini tidak mengajarkan ini, tapi banyak sekali gereja yang mengajarkan ini. Yang disebut dengan teologi kemakmuran, yang membuat banyak jemaat Tuhan makin buta hatinya. Mereka ikut Tuhan karena hanya pengen dapat berkatnya Tuhan. Padahal yang Tuhan mau, supaya kita bertumbuh menjadi anak-anaknya yang semakin hari, semakin matang, semakin berkualitas, semakin beriman. Dan sehingga by the end of the day, hidupmu akan menyaksikan dan mempermuliakan Tuhan. Hidup yang soli Deo Gloria. Karena itu, dekatlah dengan firman Tuhan. Bergumulah, berdoalah, membacalah firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan hidupmu. Dan jauhilah berbagai pengajaran yang palsu yang akan membuatmu semakin jauh dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu sudah selesai memberitakan firman Tuhan hari ini.
kepada anak-anak remaja di Korem GKY Greenfield. Kami berdoa supaya kiranya berkat Tuhan sendiri yang boleh turun tercurah mengurapi mereka. Sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin diubahkan dan dipakai oleh Tuhan. Bentuklah hidup mereka seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Bentuklah hidup mereka supaya hidup mereka berpadanan dengan firman Tuhan. Semoga mereka menjadi orang-orang yang semakin menghargai Tuhan, mencintai Tuhan, menghormati firman Tuhan dan melakukannya. Sehingga hidup mereka menjadi hidup yang direformasi oleh Tuhan dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.